Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Dikarenakan adanya penerimaan siswa baru, SMA N2 Krakatau Steel Cilegon membuka pendaftaran untuk siswa-siswi yang baru lulus dari sekolah menengah pertama yang ingin mendaftar. SMA N2 Krakatau Steel Cilegon membuka pendaftaran melalui website sekolah. Namun, dikarenakan ada beberapa kendala sehingga membuat pihak sekolah terpaksa membuka pendaftaran secara offline. Maka dari itu, pihak sekolah mengadakan penyemprotan disinfektan di sekitar lingkungan sekolah guna mengurangi resiko terkenanya virus COVID-19. Langsung saja kita lihat kondisi lokasi saat ini bersama rekan kami Nahdia. Saya Nahdia Safirahayu melaporkan dari tempat kejadian. Dapat dilihat pemirsa, tepat di belakang saya pintu gerbang sekolah telah ditutup. Setelah sempat dilakukan penyemprotan di area sekolah. Di samping saya sudah ada Bila, salah satu calon peserta didik baru yang baru saja selesai melakukan pendaftaran secara offline. Baik Bila, kira-kira sejak kapan penyemprotan ini dilakukan? Setelah saya keluar dari tempat pendaftaran offline, lalu tidak lama kemudian Sabta menutup gerbang dan dilakukan penyemprotan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Nahdia Safirahayu melaporkan dari tempat kejadian. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Saudara Nadia. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Azara Eri Febrian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat siang. What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I could be red, or I could be yellow. I could be blue, or I could be purple. I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow. I could be blue, or I could be purple. I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow. I could be blue, or I could be purple. I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I could be red, or I could be yellow. I could be blue, or I could be purple. I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know. I wanna know. I wanna know. Hola, assalamualaikum semuanya. Hola. Eits, jangan di skip ya. Iya, jangan di skip. Dari tadi kalian merhatiin gak sih yang dipakai di lengan tim Tindax itu apa? Yang itu. Iya, yang itu. Itu namanya armband. Armband. Bukan armband ya, tapi armband. Hehe. Jadi armband itu adalah tanda pengenal tim Tindax. Yang ini armband divisi liputan. Kalau yang ini armband divisi fotografi. Ini armband divisi mading. Satu lagi nih, armband divisi penyuntingan. Motif yang ada di armband itu adalah logo dari setiap divisi loh. Gak kalah penting,
Tindax juga punya tanda pengenal untuk semua anggota, yaitu blazer. Yeay, blazer! Pada lengan kanan blazer ada logo Tindaxnya, dan untuk bagian depan ada logo sekolah. Psst, katanya gede loh. Semua muat deh. Hai, PS. Pesan singkat. Oh iya, singkat aja deh. Eskul jurnalistik itu kegiatannya ngeliput berita, tapi kadang-kadang juga buat short movie kok. Kepoin aja YouTube channelnya. Eskul ini itu dibagi jadi 4 divisi: liputan, fotografi, mading, dan penyuntingan. Setiap divisinya punya tugas masing-masing, seperti cuplikan di awal tadi loh. Kalau kurang jelas, kalian bisa nonton demo eskul jurnalistik tahun lalu. Ayo kepoin lagi YouTube channelnya, IG-nya sekalian ya. @jurnalistis Mandax. Jangan lupa @jurnalistis Mandax. Link pendaftaran tertera di bio. Saya Unara. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Bye. Tunggu apa lagi? Masih belum ada niatan daftar? Takut kakak kelasnya galak atau ekskulnya boring? Coba aja dulu, gak usah ragu-ragu. Yuk gabung sama kita. Gak ada tes masuknya loh. Yuk langsung daftar. Linknya tertera di @jurnalistis Mandax ya. Yuk jadi bagian Tindax 05. Buruan daftar, woi. Dadah. Dengan siapa aku berbicara? Wahai pemilik pena tak bertuan, yang gagah berdiri juga berani mengungkapkan sanubari. Wahai para pencari jati diri, mari bergabung bersama kami. Bersama-sama memegang pena menghasilan seni, melewati ruang dan waktu, menyisihkan hari beratmu, bercengkrama dan mencari kebahagiaan bersama. Patriot hebat. Itu kita, jiwa-jiwa yang hebat. Itu kita. Halo, saya akan memandu kalian mengetahui lebih dalam tentang ekstrakurikuler Paskibra. Paskibra merupakan pasukan yang bertugas untuk menaikkan bendera merah putih saat upacara Hari Senin, upacara peringatan Hari Nasional, atau pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah saja. Sedangkan Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas untuk menaikkan bendera merah putih saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus di 3 tingkatan, yaitu kota, provinsi, dan nasional. Saat sebelum pandemi, ekstrakurikuler Paskibra di Semandak dilakukan pada 2 kali pertemuan offline dalam seminggu, yaitu pada hari Rabu dan Jumat jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Saat pandemi, kami melakukan 1 kali pertemuan online setiap minggunya pada hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore dan latihan offline serta fisik bersama pada waktu yang disepakati. Tentunya kami mempunyai pembina, pelatih, pengurus, 4 serangkai, dan juga anggota. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jarum. Saya adalah Paskibra SMA Negeri 2 Krakatau Steel angkatan 2014. Saya ingin mengucapkan selamat atas diterimanya siswa-siswi baru di SMA Negeri 2 Krakatau Steel. Semoga kalian dapat berprestasi dan mampu meningkatkan potensi kalian di bidang akademik maupun non-akademik dengan baik. Nah, untuk kalian semua yang ingin mencoba berprestasi di bidang non-akademik, kalian bisa mengikuti dan bergabung dalam Paskibra SMA Negeri 2 Krakatau Steel. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dalam hidup kita masing-masing untuk menjaga Indonesia lebih sehat dari COVID-19. Terima kasih. Siap izin memperkenalkan diri, siap nama Rizkania Filianti, Angkatan 020, kelas 12 IPA 4. Saya adalah Ketua Eskul Paskibra tahun 2020 sampai 2021. Nisrina Lutfiani Latifah sebagai Wakil Ketua Paskibra, Syarul Fatan sebagai Sekretaris 1 dan Jihan Bilkis sebagai Sekretaris 2, Raksa Hadi sebagai Bendahara 1 dan Kiza Catherine sebagai Bendahara 2,
Rifki Nugraha dan Vanar Aljokdil sebagai koordinator senior, Rizky Daniswara dan Imelda Khairunisa sebagai koordinator junior. Selain kepengurusan, kami juga mempunyai 4S di setiap angkatannya. Izin memperkenalkan diri, siap nama Raden Mas Hiram Lutikinsi. Saya dari angkatan 020 dan saat ini saya duduk di kelas 12 IPA 5. Saya menjabat sebagai Pak Lurah di Paskibra SMA 2 KS Cilegon, Rizka Nevidianti sebagai Bu Lurah, Vantar Ala Jogja sebagai Pak RT, dan Kezia Catherine sebagai Bu RT. Kami juga memiliki angkatan 021 yang tentunya sudah memiliki 4S. Siapakah mereka? Mari kita lihat nama-nama berikut ini. Siap, izin memperkenalkan diri. Siap, nama Bagas Bumi Nardendro dari angkatan 021 kelas 11 MIA 1. Saya di sini sebagai Pak Lurah dari angkatan 021, Anesya Azalia sebagai Bu Lurah 021, Noval Nugraha Rusmana Mufid sebagai PRT 021, dan Jasmine Nur Khalifah Besari sebagai Bu RT 021. Siap, cukup. Dari tahun ke tahun, kami selalu dapat mencetak paskibraka terbaik di tingkat kota ataupun provinsi dalam jumlah yang tidak sedikit. Kami juga memenangkan berbagai perlombaan PBB serta juara 1 pada lomba LTUB dan lanjut ke tingkat provinsi. Tentunya, kami juga selalu mencetak patriot-patriot dengan etika dan pengetahuan yang terbaik. Sekarang adalah waktunya kalian, karena merah putih tidak akan pernah berkibar sendirian. Halo adik-adik semua, apa kabar? Sehat kan? Di Semandak ini banyak sekali ekstrakurikuler, salah satunya ekstrakurikuler futsal. Bagi kalian yang ingin mengikuti ekskul futsal ini bukan hanya untuk kalian yang sudah bisa, tetapi jika kalian ingin belajar, mengikuti ekskul futsal ini. Di ekskul futsal ini juga kita bisa belajar berorganisasi, mengikuti turnamen-turnamen, dan mengharumkan nama Semandak. Untuk jadwal latihannya, kita biasa latihan seminggu 2 kali. Halo semua, nama saya Muhammad Adan Faizi. Saya Ketua Ekskul Futsal Semandak. Bagi kalian yang punya minat dan bakat dalam bidang futsal, saya akan mengajak kalian untuk bergabung dalam Futsal Semandak. Futsal Semandak, jaya!
my five. Tryna step inside. When I came around that corner, that boy almost cried. Now I promise I'm not about to play, yeah. Young nigga tryna stack up his cake, yeah. Honey, baby, that's my kind of day, yeah. Ex-son love me, but it's too late now. Sorry, little mama, I cannot save ya. Once I did, try to change ya. You try to shoot me in the heart with laser. That turned me into a hellraiser. I'm tryna rack up his skirt in a Tesla. Baby on my dick, she say, fake girl, you next up. That little nigga reckless. Run me. Kan nanti diedit. Wait a minute, stay quiet, please. You said that you were right for me. Now that you see me glow up, you done hold up, now you down for me. At the door right now. If you don't open it, hoe, we gon' kick it down. Had to grab my five, step inside. I came around that corner, that boy almost cried. Like, I'm so not how to play it. Young nigga tryna stack up his cake, yeah. Honey, baby, that's my kind of day, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jartan Kolbi selaku Ketua Ekskul Basket Semandak. Nama saya Abzal Gifari selaku Wakil Ketua Ekskul Basket Semandak. Di sini kami akan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan Ekskul Basket Semandak. Yang pertama, tujuan Ekskul Basket ini adalah untuk mempererat hubungan chemistry antar siswa dan siswi serta mencari bakat dan menjadikan sekolah ini berisi murid-murid yang berprestasi. Nah, kalau untuk latihannya kita latihan di lapangan Semandak di lapangan upacaranya. Kalau jadwalnya kita biasa latihan di hari Selasa dan Kamis, tapi bisa berubah juga di tahun ajaran berikutnya. Nah, di sini kita nggak cuma ngadain latihan doang. Kita ada kegiatan tahunan setiap 2 tahun sekali. Itu ada turnamen namanya Semandak Cup. Nah, tujuannya diadakan Semandak Cup ini untuk mencari bibit-bibit yang berpotensi yang akan masuk ke sekolah ini. Dan kami juga akan mengadakan kelas meeting untuk perlombaan antara kelas 10 sampai kelas 12. Sekian dari kami. Terima kasih. Inside. When I came around that corner, that boy almost cried. I promise I'm not about to play, yeah. Young nigga tryna stack up his cake, yeah. Honey, baby, that's my kind of day, yeah. Ex-son love me, but it's too late now. Sorry, little mama, I cannot save ya. Once I did, try to change ya. You try to shoot me in the heart with laser. That turned me into a hellraiser. Hai, saya Dora. Nama saya Faradila Zahra. Saya Jia. Saya Naufal. Saya Salsabila Miladia. Perkenalkan, nama saya Zahra Awi. Saya akan menjelaskan apa itu bulu tangkis. Bulu tangkis adalah olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang untuk tunggal dan 2 pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Saya akan menjelaskan kegiatan apa aja sih yang biasanya ada di bulu tangkis. Yang pertama, ada latihan fisik. Yang kedua, ada latihan dasar seperti servis, smash, dan lain-lain. Biasanya, di setiap latihan, kita selalu adain game antara individu atau kelompok. Ya, buat adik-adik yang ingin join badminton, jangan lupa datang ke Gol Asa setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 5. Saya tunggu hadirannya. Ayo bergabung di badminton. Ayo join di badminton. Ayo join bersama kami di badminton. Gabung bareng kita di Ekskul Bulu Tangkis. So, let's join us. Welcome to Stagato, have a look around. Di sini bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi, artikulasi, intonasi, dinamikanya. Jangan lupa ya, lagu. Oke. Welcome to Stagato, join bareng you. Banyak ilmu yang bisa didapatkan nantinya, mulai dari tes miskot, sampai headphones. Kita belajar semuanya bareng-bareng yuk.
Ayo join Staccato Choir. Hai guys, nama gue Ibnu Guru Putra, gue koordinator tenor dari Staccato Choir, dan gue ngajak kalian untuk ikut join Staccato Choir. Ayo! Halo adik-adik semua, bagi kalian yang suka dan tertarik sama paduan suara, yuk gabung di Staccato Choir Semandak sekarang juga. Yuk. Untuk adik kelas maupun siswa baru di SMA N2 Krakatau Steel, ayo bergabung di ekstrakurikuler paduan suara. Ayo, join Staccato Choir. Halo semua, jangan lupa join Staccato Choir Semandak. Itu dulu. Ayo join Staccato Choir. Ayo join Staccato Choir. Ayo join Staccato Choir. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa. Hey, your name's Jenny, right? You could be a model if it weren't for your height. Oh my god, I see it. Don't you though? Wait, really? No, you stupid though. Let me guess, you care about your grades. Apakah kita harus mengutuk ikan yang tidak bisa memanjat pohon seperti monyet, atau kuda yang tidak bisa menyelam sedalam paus? Sampai kapan kita fokus terhadap kelemahan? Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white or black. I'm a lion cub, and I'm always getting licked. How's it going, I'm a cow? You drink milk from a... I'm a fat pig. I'm a common fungus. I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butt. I'm a plant, I can get you up. And I'm Kanye West. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. Ba-dum, boom, ba-dum, we are the vultures, feet on the dead. We're just some rhinos. Heck. I'm just a giraffe once with a snack. Hippity hop, I'm a kangaroo. Up all day, up and down with you. I'm an elephant, I got junk in my trunk. Come on, I'm a squirrel looking for my next nut. And I'm a pony, just a freak horse. But, come on, get on. Yeah, giddy up, let's ride. HPV, don't let me in. I'm a koala and I
sleep all the time, so what, it's cute. We love you, India. We love you, Africa. We love the Chinese. We forgive you, Germany. Earth, it is our planet. We love the earth. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. Hai teman-teman, aku Kalisa Aurelia. Aku sebagai Ketua Ekskul Adiwiyata. Bagi kalian yang mau nanya-nanya seputar Adiwiyata itu apa dan yang mau join, bisa langsung hubungi kontak di bawah ini ya. Ditunggu. Hai semua, aku Tia Zalia. Di sini aku menjabat sebagai Wakil Ketua Ekskul Adiwiyata. Yuk semua ikutan. Kenalin, nama aku Meme. Di sini aku bakal ngasih tahu sedikit teori tentang apa itu seni tari. Kita cermati ya. Jadi teman-teman, dalam kehidupan masyarakat itu terdapat beragam jenis kesenian dan kebudayaan yang tercipta sejak zaman dahulu. Berbagai aktivitas manusia sejatinya tidak jauh dari unsur seni dan budaya. Salah satu jenis kesenian yang terdapat di sekitar masyarakat adalah seni tari. Sudarsono pernah menjelaskan bahwa tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Seni tari diciptakan dari perpaduan gerak tubuh menjadi hal yang indah untuk dipertunjukkan. Kesenian dan kebudayaan dalam seni tari merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan antara gerak tubuh manusia dengan imajinasi dan kreativitas individu maupun kelompok dalam menciptakan tarian yang penuh makna. Dalam kesenian tari, ada 3 unsur utama yang harus diketahui dan dipahami oleh para penari, yakni wiraga, wirama, serta wirasa. Yang pertama ada wiraga. Wiraga atau raga berarti dalam sebuah kesenian tari, para penari harus menonjolkan gerak tubuh dalam posisi berdiri atau duduk. Yang kedua ada wirasa. Wirasa atau rasa berarti dalam sebuah kesenian tari, para penari harus menyampaikan pesan melalui gerakan tari serta ekspresi dari para penari. Yang terakhir ada wirama. Wirama atau irama berarti dalam sebuah kesenian tari, para penari harus memiliki gerakan tubuh yang sesuai dengan irama musik yang digunakan. Jadi teman-teman, jangan lupa kembangkan senimu dengan menari. Terima kasih. Kami menari untuk tawa. Kami menari untuk air mata. Kami menari untuk kegilaan. Kami menari untuk ketakutan. Kami menari untuk harapan. Kami menari untuk teriakan. Kami adalah penari. Menciptakan mimpi.
dari latihan baris berbaris ialah menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu. Tujuan dari latihan pioneering ialah untuk mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model, suatu objek yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari kegiatan briefing ialah 1. Membangun semangat kerja. Yang kedua, membina keakraban dan kekompakan. Yang ketiga, menyatukan visi dan persepsi. Dan yang keempat, wadah untuk menyampaikan informasi dan evaluasi singkat. Salam. Menurut kalian, PMR itu apa sih? PMR adalah Palang Merah Remaja yang dalam artian lebih luasnya lagi yaitu suatu organisasi bawaan Palang Merah Indonesia yang terpusat di sekolah. Di PMR itu ngapain aja sih? Apa tetap berjalan selama pandemi ini? Ada yang namanya latihan rutin yang dilakukan setiap Jumat malam. Dalam latihan rutin ini, kita membahas 7 modul PMR melalui Google Meet, yaitu Gerakan Kepalang Merahan, Pertolongan Pertama, Kepemimpinan, Donor darah sukarela atau DDS, Remaja Sehat, Peduli Sesama, PRS, Pendidikan Remaja Sebaya. Selanjutnya ada sertijab atau serah terima jabatan. Sertijab adalah acara atau kegiatan pergantian kepengurusan periode baru, walaupun dilakukan secara offline, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan loh. Dan acara kebanggaan kita YAPC atau Youth Action Professional of Competition. YAPC adalah kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh MS Mandang. Oh iya, YAPC tahun ini udah yang ke-6 loh. YAPC juga menjadi ajang silaturahmi bagi para anggota PMR antar sekolah loh. Kegiatan ini sudah ditunggu-tunggu oleh sekolah-sekolah seprovinsi Banten. Kemudian baksos atau bakti sosial adalah salah satu kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan antara sesama manusia. Biasanya kita adakan setiap bulan Ramadan sekalian buka bersama. Selain itu, jika pandemi sudah berakhir, apa ada acara yang bisa diselenggarakan? Pastinya ada dong, contohnya Latgab atau latihan gabungan. Latgab ini kita jadikan sebagai ajang silaturahmi dengan PMR dari sekolah lain. Seperti pada PMR umumnya, kita juga bertugas menjaga saat upacara berlangsung. Lalu ada LDKA atau Latihan Dasar Kepemimpinan Anggota untuk memperkenalkan ekskul kepada siswa-siswi baru. Kegiatan ini dapat memupuk rasa persatuan antar anggota, dijamin seru deh. Selain mengadakan lomba, kita juga mengikuti beberapa lomba kepalang merahan yang ada. Kalau tentang pakaian, PMR itu punya pakaian khusus nggak sih? Atau kita pakai seragam sekolah aja? Ada dong, ini baju yang kita pakai sekarang adalah PDH atau pakai ini dasarnya. Selain PDH,
Ada juga PDL, biasanya digunakan saat bertugas di lapangan. Lalu ada rompi. Selanjutnya ada slayer, biasanya digunakan sebagai tanda pengenal jenjang. Dan yang terakhir ada topi. Wah, banyak juga ya. Oh iya, motivasi kakak untuk masuk PMR itu apa sih? Kalau saya pribadi, alasan untuk memasuki organisasi ini karena saya ingin membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan juga saya ingin mengisi waktu luang saya dengan hal-hal yang berpositif. Selain itu, saya juga ingin memperbanyak bersosialisasi di lingkungan sekitar. Ingin mengetahui bagaimana cara menangani orang yang membutuhkan pertolongan sehingga dapat mengasah jiwa sosial dan mengembangkan rasa kemanusiaan. Tidak hanya itu, saya ingin mempelajari bagaimana cara membalut, saling mengenali, dan masih banyak lagi. Sejujurnya pengen belajar tentang ilmu kesehatan aja sih, apalagi kan PMR berhubungan banget sama ilmu kesehatan. Dan mungkin motivasi lainnya adalah pengen membantu banyak orang. Selama di PMR ini, suka yang dialamin apa aja nih? Sukanya lumayan banyak, salah satunya kita jadi tahu tentang penanganan pertama. Belajar bagaimana caranya berorganisasi dengan baik. Pengalaman yang didapat cukup banyak, soalnya nanti kita bakal banyak kegiatan sih. Mengajarkan saya sikap kebersamaan yang tinggi serta bagaimana cara menghargai sesuatu. Di PMR juga menjadi tempat favorit saya untuk menambah pengalaman, wawasan, terus juga memperluas pertemanan. Senior-senior di sini juga pokoknya asik-asik banget. Kayak mereka tuh ngerangkul banget, pokoknya nyaman banget deh saya di PMR. Terus kegiatan-kegiatan di sini juga asik-asik banget. Senang banget bisa belajar materi-materi PMR, jadi banyak nambah pengetahuan. Terus kegiatannya juga nyenengin banget, jadi banyak pengalaman. Kalau duka saat di PMR ada nggak? Mungkin karena sekarang lagi pandemi, jadi kita nggak bisa latihan bareng secara tatap muka secara langsung ataupun latihan gabungan secara langsung gitu. Jadi kita hanya bisa latihan secara online. Waktu itu sayang banget gara-gara ngelaksanin YPC-nya malah online, padahal kalau offline itu pasti seru banget. Semenjak kalian masuk PMR, apa sih ilmu atau pembelajaran yang kalian dapetin? Pastinya adalah ilmu baru yang bermanfaat dan dapat memperluas wawasan. Menjadi relawan PMR membuat saya belajar untuk bisa menjadi individu yang dapat memberi dampak positif di lingkungan sosial. Dapat meningkatkan sosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di bidang kesehatan dan organisasi. Dan juga PMR banyak mengenalkan saya kepada teman-teman baru dari sekolah lain. Setelah mendengar penjelasan dari kakak-kakak PMR tadi, dapat disimpulkan bahwa ada begitu banyak kegiatan positif dan manfaat yang bisa kamu lakukan kalau kamu jadi anggota PMR loh. Tanggap dan cepat bertindak ketika ada sesuatu, itulah ciri khas dari anggota PMR. Membantu teman dan orang yang sedang membutuhkan dengan perjuangan tanpa pamrih. Karena prinsip PMR adalah bukan untuk dipuji, melainkan untuk dapat membantu orang lain ketika dalam masa sulit. Menjadi anggota PMR berarti siap untuk rela berkorban, berjuang, hingga tampil di depan dalam setiap tugas yang diberikan. Dan jangan lupa tetap memiliki tegang rasa terhadap sesama. Ayo, bergabung bersama kami di Palang Merah Remaja SMA Negeri Dua Krakatau Steel. Salam. Hai, saya Andika Febriana Kastiawanto. Saya adalah Ketua Eskul Taekwondo di SMA 12 Cilegon. Mau tahu kegiatan kita sehari gimana? Dicek video ini. Salam olahraga. Halo teman-teman semua, di sini aku mau kasih tahu segudang prestasi dan kegiatan yang sudah kita lakukan di Taekwondo Semandax. Yang pastinya semua kegiatannya seru-seru banget dan gak ngebosenin sama sekali. So, kita mulai aja ya. Yang pertama, kita pernah mengadakan kegiatan STC. Apa itu STC? STC itu singkatan dari Semandax Taekwondo Championship. Yap, bisa dilihat, ini kegiatan yang seru banget. Aku berharap STC ini bakalan ada lagi saat pandemi ini berakhir. Yang kedua, kita melakukan kegiatan latihan. Latihan ini dilakukan di Kotip atau di dojang yang berada di EDI. Biasanya, kita latihan pada pukul 16.00 sampai dengan jam 17.30. Oh iya, kita juga banyak mengikuti perlombaan loh. Pada tahun 2019, kita mengikuti lomba Dispora, APM, dan Kapolri. Ini cuplikan piala penghargaan yang kita raih.
Dan di saat 2020, kita juga meraih kejuaraan di Millennial Cup. Keren abis kan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di Taekwondo Semandax. Untuk pendaftaran bisa DM IG kita ya di Taekwondo SMAN 2KS. Jangan sampai lupa, oke? Gimana nih, kalian tertarik mau tahu info selanjutnya tentang Taekwondo Semandax? Ayo daftarkan diri kalian untuk menjadi bagian dari Taekwondo Semandax.